Shalom, selamat hari Minggu. Ibadah akan kita mulai. Saya mengundang sistem jemaat yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari pujian takkan pernah terlambat. Yesus, Allah
ke-7 sampai yang ke-8. Efesus pasal yang pertama ayat ke-7 sampai yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa bertahta di dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu ya Allah kami. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, membuka hati kami, supaya kiranya Engkau Allah yang Maha Tahu itu menyelidiki dan melihat setiap kami anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang tidak luput dari berbagai kelemahan, dari berbagai dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau mengangkat kami kembali ya Bapa. Pulihkanlah hidup kami ya Tuhan, supaya kiranya hati kami yang remuk redam ini, jiwa kami yang lemah dan letih lesu ini ya Tuhan, boleh dipulihkan lagi oleh Tuhan, sehingga dilepaskan dari himpitan dosa dan kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bapa, kami berharap kepadamu, kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kiranya Engkau menuntun kami ya Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu, supaya hidup kami di hari-hari yang akan datang belajar untuk menyenangkan hati-Mu, hidup di dalam Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, pengakuan kami kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami kembali bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang masih terus kami nikmati sampai pada hari ini ya Tuhan. Saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami, Sang sumber jawaban doa-doa kami. Saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami, Gereja Anugerah Kristus yang masih tetap Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, yang masih tetap berdiri sampai pada detik ini. Kami sungguh serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya gereja-Mu ini terus menjadi garam, terus menjadi terang, dan ada banyak jiwa yang boleh terjangkau, ada banyak jiwa yang terus menyerahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu biarlah melalui gereja-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau menyerahkan untuk semua anak-anak-Mu yang ada di dalamnya, untuk semua jemaat-Mu, untuk semua pengurus majelis dan hamba Tuhan. Biarlah kiranya juga terus diberkati oleh Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan, dan terus menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami menyerahkan juga untuk program-program yang ada di dalam gereja ini. Kami sungguh rindu biarlah kiranya semuanya ada dalam rancangan Tuhan.
Kau tahu Tuhan, ada banyak program-program yang tertunda oleh karena pandemi saat ini. Tapi kami sungguh serahkan dalam tangan-Mu. Kami rindu biarlah kami semua saling bergandengan tangan. Kami rindu biarlah kami semua saling bekerja sama untuk pekerjaan-Mu ini. Dan kami rindu biarlah semuanya ada di dalam penyertaan-Mu dan semuanya bisa berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk ketiga pos yang masih tetap Tuhan percayakan juga, untuk yang ada di Talang Betutu, untuk yang ada di Kentem, dan juga yang ada di Lampung saat ini. Kami sungguh serahkan untuk anak-anak-Mu yang boleh Tuhan titipkan di tengah-tengah ketiga pos ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang boleh Tuhan percayakan mengambil bagian di dalam pelayanan dalam ketiga pos ini. Biarlah kiranya semuanya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Semua jemaat Tuhan yang boleh ada di sana, semuanya diberkati dan semakin mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga kami mau menyerahkan untuk semua jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang terbaring oleh karena kelemahan tubuh saat ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan sembuhkan. Mari Tuhan yang menghibur. Mari Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberikan semangat, memberikan pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah di tengah-tengah kelemahan fisik saat ini, semuanya tetap belajar untuk berharap di dalam Tuhan. Semuanya tetap belajar bahwa Tuhan tidak meninggalkan dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga semua jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena ekonomi saat ini. Kami juga rindu. Biarlah Tuhan yang menolong memberkati, Tuhan yang terus memberikan semangat, sehingga di tengah-tengah krisis yang sedang dialami oleh setiap jemaat-Mu saat ini, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dan tidak berputus asa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu, untuk anak-anak remaja yang boleh menyelesaikan studinya dan akan memasuki perkuliahan. Kami sungguh rindu juga biarlah kiranya Tuhan yang menolong memberkati untuk setiap rencana mereka, untuk masa depan mereka. Kami sungguh serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya juga Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan untuk kota kami, Kota Palembang saat ini, di tengah-tengah pandemi yang saat ini, yang dikatakan bahwa kami ada di dalam zona merah. Kami sungguh rindu biarlah kami semua sama-sama menjaga diri, dan biarlah kiranya kami tetap terhindar dari virus ini. Karena kami sungguh bersyukur sampai pada detik ini semua jemaat-Mu tetap aman, semua jemaat-Mu tetap terlindungi. Dan kami rindu biarlah Tuhan yang sama juga yang akan terus menolong dan menjauhkan kami dari segala virus-virus yang ada saat ini ya Tuhan, sehingga kami tetap sehat. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami sungguh menyerahkan untuk semua kami sungguh menyerahkan untuk ibadah-ibadah yang boleh kami lakukan, dan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa syafaat kami sungguh serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 108 ayat yang pertama sampai ke-14. Kita akan membacanya secara silih berganti. Mazmur 108 ayat pertama sampai ke-14. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau berbasur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem,
dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang bergubuk? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sekian jauh pembacaan Alkitab kita. Kita akan memuji Tuhan kembali sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali dari pujian Tuhan yang bela. Yeah.
terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan diberkati oleh firman. Kiranya Engkau yang menolong, menyertai kami, membuka hati kami. Kiranya firman yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh kami boleh menghidupinya dan meyakininya di dalam kehidupan kami, kesehariannya kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk diberkati. Hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman ini dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu boleh memberikan kemampuan daripada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi perenungan kita di pagi hari yang berbahagia ini dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memang memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kronologi peristiwa terjadi. Para murid mengalami gelombang hidup adalah di mana di Danau Galilea, atau danau itu juga bisa disebut dengan Danau Genesaret, atau juga disebut danau itu adalah danau atau laut Tiberias. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam danau inilah para murid sedang mengalami satu kondisi yang begitu memperhatikan dan membutuhkan pertolongan. Kira-kira danau ini kurang lebih sebesarnya, lebarnya yaitu mencapai 10 km dan dengan panjangnya hampir mencapai 26 km. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, para murid sedang menghadapi badai yang begitu besar. Dan di dalam danau inilah ada sebuah keajaiban Tuhan. Di dalam danau inilah ada sebuah peristiwa yang begitu besar, di mana pagi hari ini pun kita mau merenungkan peristiwa itu. Tema kita di pagi hari ini adalah percaya akan pertolongan Tuhan. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kondisi yang dialami oleh para murid sangat membutuhkan pertolongan. Ini sangat jelas pada ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, artinya angin itu begitu kuat disertai dengan gelombang air yang begitu deras. Melawan arus memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya para murid dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk menahan perahu serta menjaga keseimbangan agar perahu itu, Bapak Ibu Saudara, tidak terguling. Dan ini mungkin bisa juga bertahan beberapa waktu saja, di mana para murid sekuat tenaga mendayung perahu itu. Secara manusia mereka harus berjuang karena
pasti takut mati. Tetapi mereka berusaha, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya para murid pada saat itu pasti sudah mulai lemas. Kekuatan sudah mulai berkurang. Mungkin mereka harus menyerah. Karena kenapa? Jika mereka menyerah, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan, akhirnya mereka harus terseret dibawa oleh air atau gelombang yang begitu deras, dan pasti mereka akan dihanyutkan, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan. Maka dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan, saya percaya Tuhan mengetahui keadaan para murid. Apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh para murid, saya percaya Tuhan mengetahuinya, saudara. Jadi bagaimana respon para murid ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air? Di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Secara logika manusia, Bapak Ibu Saudara, memang kondisi begitu sulit pada saat itu. Para murid sedang berusaha supaya mereka bisa selamat dari angin sakal dan gelombang air. Maka di saat-saat seperti itulah Tuhan Yesus datang. Dikatakan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Keadaan para murid begitu capek, gelombang air serta angin, dan sudah otomatis, Bapak Ibu Saudara, penerangan sangat minim untuk melihat Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air. Sehingga ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, respon para murid, mereka berkata, "Itu hantu." Sehingga mereka berteriak. Karena kenapa? Karena begitu ketakutan. Namun di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan datang untuk menolong para murid di mana keadaan yang begitu sulit dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan, walaupun para murid sedang bahkan sudah berjuang dalam kelelahan mereka dengan melawan arus angin sakal yang begitu hebat serta gelombang air yang begitu deras, tetapi para murid tidak bisa membebaskan diri mereka. Para murid tidak bisa melakukan sesuatu hal di luar kekuatan mereka supaya mereka terhindar dari gelombang itu. Maka di sana Tuhan Yesus datang. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk menolong mereka, membebaskan mereka. Maka poin saya yang pertama ini adalah Tuhan mengetahui keadaan para murid. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita bahwa saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu adalah pertolonganku. Amin, saudara. Percayalah, saat ini Tuhan sudah melihat apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Gelombang apa, angin apa yang saat ini sedang mengombang-ambingkan saya dan Bapak Ibu. Masalah apa yang saat sekarang ini, di mana kita, di mana saya dan Bapak Ibu sedang membutuhkan pertolongan. Sebuah ungkapan, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Saat ini mungkin hamba Tuhan tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu. Saat ini suami tidak tahu apa persoalan istri. Saat ini istri tidak tahu apa persoalan suami. Bahkan anak-anak tidak tahu apa persoalan orang tua. Demikian sebaliknya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin Anda saat ini sedang menangis. Menangis dalam doamu, menangis dalam pujianmu, bahkan menangis saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Apakah ada pertolongan dalam situasi seperti ini? Terkadang kita sulit mengharapkan orang untuk mengetahui kondisi dan keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang itu juga punya masalah. Para murid di atas perahu, Bapak Ibu Saudara, pasti mempunyai perannya masing-masing. Ada yang mendayung, ada yang menahan tali, atau ada yang menahan yang lain, sehingga mereka tidak bisa saling menolong. Entah si A sudah mengalami kelelahan, entah si B sudah tidak ada kuat lagi, maka mereka tidak bisa saling menolong, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka harus berjuang. Terkadang dalam hidup kita pun orang lain juga punya pergumulan, sehingga kita tidak bisa saling peduli, Bapak Ibu Saudara. Maka disinilah tema kita begitu penting. Kita harus pahami bahwa percayalah, Tuhan pertolongan satu-satunya.
berbuat apa-apa dalam hal ini. Allah begitu tidak senang dengan orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjalani hari-harinya, yang merasa sudah bisa, yang merasa sudah tahu, yang merasa tidak butuh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Keadaan ini Tuhan tidak senang. Tapi saya tidak percaya seluruh jemaat GAK Palembang yang saya cinta ini tetap percaya akan pertolongan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Amin. Tetap meyakini dan tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam Mazmur pasal 139, Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dan jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Jika orang tua kita saja, Bapak Ibu Saudara, mengetahui keadaan anak-anaknya, tentang anaknya saat ini yang kecil sedang sakit perut atau sedang butuh pertolongan. Tetapi jauh daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang tua pasti ada kelemahan. Tetapi Tuhan lebih daripada itu, Dia tahu apa yang saat ini kita butuhkan. Sehingga dalam Ulangan pasal 31 ayat ke-8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika orang lain, jika siapapun tidak tahu keadaan kita, tetapi Tuhan berkata, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Biarlah Tuhan bekerja dengan caranya sendiri untuk menolong saya dan Bapak Ibu. Maka poin yang pertama ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara, meyakini kita bahwa Tuhan mengetahui keadaan para murid, dan pada saat ini pun Tuhan mengetahui keadaan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saudara-saudara sekalian. Ini yang menjadi poin yang pertama saya, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Respon salah seorang murid ketika Tuhan berjalan di atas air. Murid yang bernama Petrus, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika Tuhan berjalan di atas air, dia berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus datang. Yesus berkata, Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mengetahui keadaan para murid, maka salah seorang murid itu berkata kepada Tuhan, jika Engkau itu Tuhan, bernama si Petrus. Di ayat yang ke-28 ayat sampai ayat yang ke-29 ini, percakapan antara Petrus dengan Tuhan. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti ini, Tuhan tidak menolak permintaan Petrus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di atas air. Walaupun dalam kondisi yang sangat parah, Tuhan berkata, datanglah. Maka Petrus berjalan di atas air sama dengan gurunya. Beberapa menit Petrus berjalan di atas air. Di ayat yang ke-39, di ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, dan mengapa engkau bimbang? Poin kedua saya dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, adalah fokus kepada Tuhan. Ini berbicara konsentrasi penuh, mengarahkan hati secara total kepada Tuhan Yesus. Petrus sudah berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa berjalan di atas air sampai dia melawan hukum Allah, berjalan di atas air bersama Tuhan Yesus. Ini adalah mujizat terbesar yang dialami oleh Petrus. Tetapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika Petrus mulai berjalan, dia mulai turun dari perahu, dia mulai berjalan di atas air. Ketika fokusnya kepada
atas air. Tetapi Petrus tidak mengalami apa-apa. Tidak mengalami sesuatu peristiwa yang di luar dari akalnya bisa terjadi. Tapi karena dia fokus, dia bisa berjalan di atas air. Di sini sangat penting tentang konsentrasi dan mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Petrus konsentrasinya kepada Tuhan, hati Petrus hanya kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Yang tadinya dia sedang berada dalam pergumulan, yang tadinya dia sedang berada dalam gelombang, penuh dengan ketakutan, khawatir, berteriak. Ketika dia fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dikatakan setelah dia berjalan di atas air, namun ketika di perjalanan Petrus mulai berubah konsentrasi, mata Petrus sudah mulai mengarah pada angin, kepada gelombang. Artinya konsentrasi berubah, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Maka konsekuensi yang dialami oleh Petrus adalah dia akan tenggelam. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika fokus saya dan Bapak Ibu sudah mulai berubah, mulai membuka hati, mulai membuka telinga, mendengarkan, bahkan mulai ada ketakutan dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat sekarang ini. Di saat itu juga kita akan mulai tenggelam. Tenggelamnya apa? Kehilangan kendali iman. Kehilangan kendali iman apa? Sudah tidak mulai lagi mempercayakan diri terhadap pertolongan Tuhan. Kalau yang tadinya sebelum ada pergumulan hidup, kita sudah benar-benar beriman kepada Tuhan, pertolongan Tuhan semakin kita rasakan, penyertaan Tuhan hari pas hari kita selalu mengalami dalam hidup kita. Tapi ketika situasi dan kondisi tidak bersahabat dengan kita, sama seperti Petrus, dia mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, acap kali kita menghadapi angin-angin yang menghanyutkan iman kita saat sekarang ini. Bukan hanya COVID ke-19 ini, tetapi jauh sebelumnya. Terkadang iman kita pupus di tengah jalan. Banyak gelombang yang bisa menerpa, menghimpit hidup kita. Entah masa lalu kita yang belum kita selesaikan dengan Tuhan. Terkadang pikiran lebih enak hidup sebelum mengenal Tuhan. Terkadang pikiran kita lebih senang melihat masa lalu kita dibandingkan kita sudah hidup dalam Tuhan. Banyak aturan, banyak hal yang kita harus ubah dalam hidup kita. Terkadang fokus utama kita tadi mulai menurun, sudah lagi tidak fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seharusnya persoalan tidak boleh menutup mata iman kita kepada Tuhan. Apapun masa lalu kita, selesaikan bersama dengan Tuhan. Sekarang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Fokus kita jangan sampai menutup iman kita karena masalah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat fokus kita sekarang ini. Jikalau kita mau menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, datang pada pribadi yang tepat. Sehingga Petrus ketika dia merasa mulai tenggelam, Petrus dia berkata, berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat yang ke-31 Bapak Ibu Saudara. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di sini Tuhan tidak menyalahkan kondisi. Di sini Tuhan tidak menyalahkan keadaan yang dialami oleh Petrus. Yang dipertanyakan oleh Tuhan adalah, mengapa engkau bimbang? Yang tadinya kau sudah fokus, tapi sekarang kenapa kau bimbang? Dalam keadaan seperti ini, Petrus sadar bahwa dia tidak mampu untuk lagi bangkit dari persoalan hidupnya. Maka dia datang pada pribadi yang tepat. Saya tidak percaya pagi hari ini Bapak Ibu datang pada pribadi yang tepat. Terlalu banyak orang mengaku sangat dekat dengan Tuhan, jam doanya, jam bacanya firman Tuhan, mengasihi orang lain dan lain-lain sebagainya. Tapi pas ada masalah Bapak Ibu Saudara, justru bukan datang kepada Tuhan, justru dia datang kepada orang pintar. Pas ada kesulitan, justru dia merampok. Orang lain bahagia, orang lain cinta pelayanan, orang lain mengambil pelayanan, justru dia tidak senang. Dia iri hati, bahkan mencari-cari cara supaya teman sekerjanya dalam pelayanan, supaya teman sekerjanya di kantor tidak maju,
Saudara diberkati oleh Tuhan, ini perbuatan yang tidak baik. Petrus itu sudah dekat dengan Tuhan, sehingga ketika dia tenggelam, dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan langsung mengambil tangannya. Artinya apa? Petrus itu sudah melangkah lebih jauh dari perahu menuju tempat di mana Tuhan Yesus ada. Tapi kenapa ketika sudah dekat dengan Tuhan, dia sudah mulai bimbang? Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita harus melihat diri kita. Jangan menganggap bahwa ketika dirimu sudah dekat dengan Tuhan, ketika dirimu sudah cinta pelayanan, ketika dirimu sudah banyak mengasihi orang, saat-saat seperti itulah ada kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan kamu. Saat-saat seperti itulah ada kesempatan membuat Anda sudah tidak lagi datang kepada Tuhan. Karena kenapa? Banyak hal yang membuat kita kehilangan konsentrasi, Bapak Ibu Saudara. Melihat keadaan Petrus, ia berseru kepada Tuhan. Petrus berusaha berenang atau mencari sandaran yang lain, apapun juga, dia tetap tenggelam. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa menolong dia. Ketika Petrus sadar dan bangkit dari kegagalan ini, dia datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Dia berteriak minta tolong. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah menolong engkau. Selanjutnya dalam Roma pasal 8 ayat 28a, ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Petrus menikmati kebaikan Tuhan. Petrus dibangkitkan oleh Tuhan dari kegagalannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat sekarang ini pergumulan kita alami, apakah kita sudah datang kepada pribadi yang tepat? Apakah kita sudah minta tolong kepada pribadi yang tepat? Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sana Raja Daud hanya dia meminta tolong kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Bapak Ibu boleh baca di rumah. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Jika saat ini kita mau meminta tolong kepada siapapun, kepada orang lain, kita mau menceritakan pergumulan kita, justru yang kita terima apa? Kita justru dilecehkan, kita justru direndahkan, justru pergumulan kita bertambah banyak. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita pagi hari ini, kita datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Jangan pernah sia-siakan kesempatan. Jangan pernah andalkan apa yang kamu miliki. Jangan pernah andalkan orang yang hebat. Suatu saat akan mengecewakan Anda. Belajar dari Petrus. Dia datang kepada pribadi yang tepat dan di saat yang tepat. Ketika Tuhan melihat para muridnya sedang panik, dia berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Di sini Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada para murid. Karena penglihatan mereka yang sama-sama, tetapi Tuhan tahu keadaan yang mereka alami. Ketika para murid Petrus sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan, Tuhan berkata, mengapa engkau bimbang? Tapi kita belajar, ketika ada kebimbangan dalam hidup kita, ketika ada kekhawatiran dalam hidup kita, mari kita datang kepada pribadi yang tepat. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkata, tenanglah. Kenapa Tuhan berkata tenang? Karena para murid sedang dalam keadaan situasi dan kondisi yang tidak baik. Ketika Petrus minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan saat sekarang ini sedang memegang tangan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi kesimpulan bagi kita, dalam badai Tuhan pun datang untuk menolong saya dan Bapak Ibu. Percayalah itu. Ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini Tuhan. Kiranya boleh menguatkan terus iman kami. Kiranya kami hanya hidup mengandalkan Tuhan. Kiranya kami hanya hidup memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kami yang tidak percaya, kami tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan.
Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Kita akan menjalankan kantong persembahan. Sambil menjalankan kantong persembahan, kita akan memuji Tuhan dari buku KPPK nomor 423. Bapa Surgawi memelihara. Jemaat untuk kembali berdiri, kita akan doa syukur. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan menjaga kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus melekat dalam hati kami, boleh terus kami lakukan dalam hari lepas hari. Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk berkat Tuhan. Hari ini kalau kami boleh memberikan persembahan semua daripada Tuhan, dan kami boleh membawa semuanya kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menerima semuanya ini menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk, kita akan membaca warta gereja. Warta gereja nomor 136, Minggu 9 Agustus 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling dapat menghubungi hamba Tuhan melalui Pendeta Daniel Ferry, Evangelis Maya, dan Evangelis Hayami. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di warta. Bukti transfer harap dikirim ke bendahara melalui WA. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada adik Kathleen Berry tanggal 10 Agustus dan juga adik Christabel Fidelia Teng Sitomorang tanggal 13 Agustus.
dengan kado kekal. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pokok doa sepanjang minggu ini, doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Doakan untuk pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Betutu. Doakan juga agar ada anak-anak Tuhan di GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Doakan untuk pemulihan Mama dari Ibu Leslie, Bapak Johan, Koko dari Ibu Tata, Ibu Marlina, adik Bapak Berlian, dan juga Ibu Winda atau Ibu Evi. Doakan juga agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Doakan untuk bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir, berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Doakan untuk pribadi dan keluarga masing-masing. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan melakukan pujian doksologi. Kita mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Pujian doksologi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita dengan membawa damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.